Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Rifatul Mahfimudah, dan teman saya Rizky Umi Hidayati. Saya Jasinta Harisatul Maula. Saya Sulhamdi Batubara. Di sini kami akan menjelaskan teori-teori evolusi dan contoh-contoh evolusi yang ada di Museum Biopaleoantropologi UGM. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kelompok 1 evolusi. Nah, sekarang kita baru berada di Museum Bioantropologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di sini kita mengunjungi terkait dengan teori-teori pada evolusi maupun terkait fosil-fosil yang telah ditemukan. Nah, pasti kalian penasaran kan? Kita akan membahas apa saja? Jangan lupa simak videonya sampai akhir. Cikidot. Sini itu ada spesiasi. Nah, spesiasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada spesiasi alopatrik dan spesiasi simpatrik. Nah, apa itu spesiasi? Spesiasi itu disusun dari berdasar urutan usianya dan dikelompokkan berdasar karakteristiknya, maka akan terlihat spesiasi telah terjadi. Pertama ada spesiasi alopatrik. Nah, spesiasi alopatrik ini spesiasi rintangan geografis membelah satu spesies menjadi dua populasi atau lebih. Contohnya adalah kerbau Sumatera dan kerbau Sulawesi. Nah, kemudian spesiasi yang kedua yaitu spesiasi simpatrik, yaitu spesiasi tanpa rintangan terjadi di suatu wilayah atau jarak lingkungan yang sama. Contohnya itu ada banteng Jawa dan banteng purba. Pandangan kelompok 1 terhadap evolusi menurut Darwin, yaitu teori evolusi Darwin dianggap sebagai salah satu teori yang paling kuat dan diterima secara luas untuk menjelaskan asal-usul dan keragaman kehidupan di bumi. Berbagai bukti dari bidang genetika, paleontologi, biologi molekuler, dan anatomi mendukung pada teori ini. Sebagai contoh, penemuan fosil, kemiripan genetik antar spesies, dan adaptasi yang terlihat pada organisme menunjukkan bahwa spesies mengalami perubahan seiring waktu melalui mekanisme evolusi. Selanjutnya di sini kita akan mengetahui terkait teori evolusi Darwin. Nih kita bisa klik sejarah teori evolusi. Nah, di sini ada pilihan seperti teori evolusi Anaximander, Aljassir, Francisco Redi, Lamarck, Wallace, Darwin, dan Crick. Nah, pada pembelajaran ini kita akan menggunakan teori Charles Darwin, di mana pada tulisannya dengan berjudul One The Origin of Species, Darwin mengungkapkan bahwa semua makhluk hidup memiliki sedikit variasi dalam sifat mereka. Organisme dengan variasi yang lebih sesuai dengan lingkungan mereka cenderung lebih mampu untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu, variasi ini kemudian diteruskan ke generasi yang berikutnya. Proses ini berlanjut selama beberapa generasi. Populasi organisme dapat perlahan mengalami perubahan dan beradaptasi dengan lingkungannya dan dapat mengarah pada pembentukan spesies baru. Teori Darwin juga berkaitan dengan seleksi alam. Seleksi alam adalah hukum alam tak selalu memenangkan yang besar dan kuat. Sang raja hutan di Jawa membuktikan mereka selamat dari persaingan sengit dengan dua predator lainnya, Homotherium ultimum dan Hemimocharidus wiziklik yang lebih lincah dan lebih besar. Kemampuan untuk menyesuaikan diri membuat lolos dari jeratan seleksi alam. Yaitu terdapat adanya fosil-fosil yang telah ditemukan oleh peneliti seperti fosil tengkorak manusia, fosil pada hewan maupun fosil pada tumbuhan. Ada juga terkait dengan patung manusia purba dan ada teknologi terkait penyebaran fosil di dunia. Kemudian adanya juga melihat bentuk dari sisi 3 dimensi maupun sisi basal anatominya pada komputer yang telah disediakan pada di museum tersebut, sehingga kita bisa belajar lebih lanjut terkait dengan adanya fosil-fosil yang telah ditemukan. Terdapat juga alat untuk melihat diri dalam
paket diorama menggambarkan manusia purba hidup di zaman purba. Terdapat gambar atau dengan dipenuhi dengan tulisan yang untuk mengetahui informasi-informasi penting terkait dengan evolusi. Nah, dengan gambar-gambar, video, teknologi kita bisa belajar mengenai evolusi dari museum ini. Ada juga mesin waktu yaitu untuk melihat masa depan. Jadi di sini kami akan memberikan tanggapan terkait teori evolusi. Nah, setelah mengunjungi museum ini, kami mengetahui bahwa adanya teori evolusi tersebut sesuai dengan teori tersebut, di mana adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi terjadinya perubahan spesies. Terus gimana? Adanya suatu seleksi alam di mana apabila suatu spesies tersebut di alam tersebut dia akan menyesuaikan habitat ataupun dengan alamnya dan sehingga tidak akan terjadinya suatu bentuk yang berbeda. Kemudian juga ada poster-poster yang ada di museum ini menjelaskan bukti dari adanya evolusi yang terjadi. Nah, jadi sebagai individu yang tidak lewat seleksi alam, maka dia akan punah dan menjadi fosil. Nah, bagi spesies ataupun individu yang berhasil melolos seleksi alam, dia akan menyesuaikan struktur dan kondisi lingkungannya agar dapat bertahan hidup untuk periode zaman berikutnya. Seperti kita merupakan hasil dari seleksi alam dari Homo sapiens erectus. Nah.